Halo Pentusias, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan balik lagi latihan copperplate kaligrafi bareng-bareng. Mudah-mudahan latihan yang kemarin terus diulang-ulang ya, supaya kita semakin lancar dan bisa langsung nulis hurufnya. Nah, kali ini kita akan nulis huruf UWIT, UWIT. Di buku panduan yang saya gunakan ini disarankan untuk menulis itu bukan justru latihan dari huruf A atau A, B, C, D seperti itu sampai Z ya. Justru ini dibagi dengan grup-grup. Jadi ada 5 grup. Grup pertama adalah UWIT, NMVRP, dan seterusnya. Kenapa sih kita menggabungkan dalam grup-grup seperti ini? Kenapa U nggak digabungkan dengan G atau D digabungkan dengan H? Nah, ini ada alasannya nih. Huruf UWIT ini itu dibentuk dengan bentuk ini. Masih ingat kalau latihan yang sebelumnya? Basic stroke itu dibentuk oleh yang ini, yang huruf U seperti ini, yang turun seperti huruf N, yang zigzag seperti ini, dan yang bulat. Nah, kalau mau bikin huruf U ini pakai yang bentuk basic stroke yang ini. Kalau mau bikin huruf W, 2 kali lah. Lalu kalau kita mau bikin huruf I, ini juga sama seperti ini. Lalu mau bikin huruf T juga sama, cuma bedanya lebih panjang aja atasnya sini. Ini ada contoh yang diperlihatkan di sini. Huruf W itu gabungan dari basic stroke yang ini, lalu yang ini, kedua lagi ini, dan jadilah huruf W. Makanya kalau di bahasa Inggris, huruf W itu kan double U, yang artinya adalah U ganda atau U 2 kali. Karena memang menulisnya ya 2 kali U seperti itu. Oke, sekarang langsung kita praktekkan untuk huruf U. Jadi selalu ingat untuk menulis copperplate kaligrafi itu nggak satu stroke seperti ini langsung jadi satu huruf, tapi stroke pertama satu seperti ini, lalu stroke kedua yang turun, lalu begitu lagi. Nah, jadilah huruf U. Nah, tapi yang harus dilatih terus adalah kapan menekan dan kapan mengangkat nipnya supaya terjadi efek tebal tipis seperti ini. Oke, kita coba langsung di sini. Pertama-tama kita tarik garis ke atas seperti ini tanpa ditekan. Ingat untuk membiasakan yang di atasnya ini rata. Nah, itu huruf U. Tarik garis naik ke atas. Lalu di sini kita regangkan dulu, diberatkan nipnya di kanan ya, ingat yang tentang ini ratanya. Lalu kita turunkan ke bawah, mulai diangkat, naiknya nggak perlu sampai ke atas banget karena saya juga nggak tahu kenapa, tapi kita ikutin aja. Ini kurang lebih sampai 3/4 dari bawah kita lepas. Kita mulai lagi. Ini. Jadi ini nanti kita digembleng untuk gerakan yang seperti ini. Huruf U, W, I, T itu semua gerakannya begini. Naik. Berat ke kanan. Tekan, lepas. Naik lagi. Tekan, miring ke kanan beratnya. Naik ke atas seperti ini. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti ini ya, ini tebalnya tebal banget tiba-tiba, padahal saya nggak neken, itu berarti ada yang nyangkut kertas yang nempel di nipnya. Kita cara bersihkannya gitu ya, tekan lalu dibuang seperti itu. Kita mulai lagi, naik ke atas, tekan ke kanan, turun, oke, tekan ke kanan, turun. Yang ini saya sedikit heboh. Tangannya jangan terlalu kaku, ingat. Kalau tangan kita tuh kaku, itu akan jadi berat. Nipnya akan gampang haus. Oke, kita celup lagi. Kalau sudah terjadi yang seperti tadi itu, tintanya udah mau habis, kita bisa mulai celup lagi. Oke, sudah sampai ke hampir paling ujung. Ini saya rekaman di hari Minggu. Kalau nggak saya paksa rekam begini, pasti nggak akan kerekam-rekam ini.
Akhirnya ketunda lagi 1 minggu dan mudah. Kalau minggu depan nggak sempat lagi jadi 1 bulan dan nggak konsisten jadinya latihannya. Nah, huruf W sama nih, ingat kayak tadi. Cuma bedanya di buntutnya, ini dia ada twing seperti itu, kayak toge kecilnya itu untuk di buntut sini. Kita langsung aja. Jadi pertama seperti huruf U tadi juga, begini, naik, lalu ditekan, dimiringin dulu. Oh, tinta sudah habis. Ini kalau yang nipnya sesudah dicelup di tinta dan dia nggak nempel di sini, itu harus dicuci nipnya karena mungkin ada minyak dari jari atau minyak dari pabriknya yang menyebabkan tintanya nggak bisa nempel. Nah, kalau U tadi kan begini ya, sampai situ. Kalau ini diterusin sampai naik ke atas. Di atas sana kita tekannya dikit aja, langsung diangkat lagi. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Naik ke atas. Cukup sampai situ aja, nggak perlu sampai mentok. Di sini kita tekan, turun ke bawah, angkat sebelum sampai bawah, naik. Oke, nggak perlu sampai atas naiknya. Dari sini kita tekan lagi, angkat, naik sampai atas, sampai mentok. Bikin toge kecil, tekan, angkat, naik ke atas, tekan, mulai angkat sebelum di bawah, naik sampai 3/4, tekan, turun di 3/4 mulai diangkat, naik sampai mentok ke atas. Dan ingat untuk mengangkat nipnya jangan diterusin langsung. Begini, ditekan lalu diangkat. Kenapa sih kita harus ngangkat nip dan pecah-pecah gerakan jadi 4 bagian? Karena untuk memberikan kesempatan bagi jari untuk beristirahat supaya nggak kaku itu tadi. Dan kedua juga supaya jelas kapan tebal kapan tipisnya tuh lebih enak. Saya kasih contoh kalau kita nggak ngangkat nip. Bisa dipraktekkan bareng-bareng sih. Nggak ngangkat nip nih ya. Langsung ditekan, diangkat. Mau nggak mau kita naik ke atas seperti itu, ditekan, diangkat. Nah, di sininya nih, ini terjadi bulatan-bulatan. Jadi beda sama yang tadi, di mana kita itu begini, lalu di sini pasti lurus. Nah, di sininya nih, akan terjadi seperti itu. Kalau kita nggak ngangkat, pasti bulat-bulat. Oke, kita ini angkat, lalu miringkan. Kalau yang di sini ini membulat memang, yang di sini rata. Kita tarik garis ke atas, tekan. Usahakan supaya rata kepalanya di sini. Ini mesti naik lagi. Ditekan, diangkat seperti ini. Kalau di sini membulat, ini malah jadi rata. Kita bisa ya touch up sedikit ya di sana supaya jadi betul. Oke. Masih gemeteran nggak nih kalau di latihan ketiga ini tangannya, garisnya ini? Saya kalau lagi bengong ya lebih ngawur-ngawur dibanding kalau saya konsentrasi. Barusan yang ini saya bengongnya lumayan banyak. Oke, itu di huruf W. Kita lanjut ke huruf I. Wah, huruf I mah gampang. Kita udah ke U, W tadi yang lebih beberapa kali gerakan. Ini mah cuman naik ke atas, turun begitu, paling tambah titik doang. Oke, di sini dicontohkan. Pastikan titiknya itu bulat bentuknya, bukan lonjong atau apa nih bentuk yang nggak jelas, penyet-penyet seperti itu. Kalau mau benar-benar bulat, di sini dikasih saran, bikin lingkaran seperti ini, tanpa ditekan, lalu kita tekan di bagian dalam, di tengah sini, slot gitu. Jadi nanti tintanya akan masuk ke dalam lingkarannya ini.
Ini saya kasih contoh. Ini harus kecil sih baru bisa. Karena kalau terlalu besar tintanya nggak akan ini. Ini kalau gini udah kegedean kayaknya nggak bisa deh. Harus kurang lebih sesuai sama kapasitas tintanya di sana. Titik gini, nah itu ya lingkaran dulu. Lalu kita tekan aja ininya. Nah dia otomatis tintanya tuh akan seperti mengikuti pagar yang sudah kita buat ini. Dia akan bulat dibanding kita bulat-bulatin gini tuh lebih susah untuk bulat. Entry stroke, naik ke atas, lalu kita tekan, latihan supaya rata kepalanya, angkat, naik. Ini kalau I itu naiknya sampai mentok, lalu kita bikin lingkaran untuk pagar dari itunya, titiknya. Kalau sudah jadi lingkaran seperti itu, pas lagi masih basah-basah kita tekan. Nah tintanya akan serp, enak tuh, puas banget kalau ngelihat tintanya masuk ke dalam lingkaran pagar yang sudah kita buat itu. Tekan, angkat, naik ke atas, bikin pagar, nggak perlu terlalu besar. Ini kegedean sih. Kurang lebih lingkarannya ini setebal dari garisnya ini. Nah, segini, sama tebalnya ya. Jangan bikin lingkaran lebih tebal dari garis yang I-nya ini, badannya. Naik ke atas, tekan, angkat, bikin pagar, tekan di dalam pagarnya. Ini kalau udah mulai nulis huruf seperti ini, kalau bagi saya sih lebih seru karena merasa ya udah ada hasilnya dibanding kemarin kita latihan setengah jam, 1 jam tapi nggak ada bentuk hurufnya. Kayaknya mungkin akan bikin bosen, terus kayak berasa ini ngapain sih latihan begini. Nah kalau udah ada huruf kan lebih enak. Ini bisa dipraktekkan juga nih kalau kita udah hurufnya udah banyak gitu ya. Ya kita bisa mulai bikin kata-kata. Kalau yang ada ikut latihan dengan saya, silakan tulis di komentar latihannya kapan, lalu apakah ada malesnya enggak sih. Kayak kalau terus terang saya sih malesnya banyak banget. Susah sekali untuk duduk diam seperti ini dan komitmen untuk berlatih. Rasanya nih pikiran zaman sekarang tuh pengen cepet-cepet ngecek handphone atau ngapain gitu. Gangguan digital itu lebih menggoda jauh. Oke, bikin pagar, lingkaran. Nah, sekarang kita di huruf terakhir adalah huruf T. T untuk terakhir. Mari kita lihat di sini apa yang harus diperhatikan. Garis T-nya jangan di tengah-tengahnya tapi dia harus di atas. Lalu ketinggian dari kepala T-nya ini bukan di ketinggian yang paling mentok, justru dia sedikit di bawah garis yang paling mentok. Lalu kemiringan juga harus diperhatikan, pastikan kemiringan nggak terlalu miring ke kanan atau ke kiri. Dan garis sambung ini, dia tuh nempelnya di bagian punggung belakang, bukan sampai nembus ke sini atau nggak bersentuhan. Ini juga salah. Dan pastikan ketebalannya itu seragam. Jadi jangan di atas rada tipis lalu tebal seperti ini. Kalau di atas nih tebalnya segitu, dibuat konsisten sampai memang di lengkungan ini baru kita buat tipis. Nah nih, kalau di sini konsisten. Kalau ini kelihatan kan di bagian atas itu lebih tipis, atau di bagian sini atasnya tebal, lalu terlalu cepat dia gradasi menipisnya. Beda ya di sini ya. Ini konsisten. Di bagian lengkungan inilah baru dia gradasinya ada di sini, bukan dimulai dari atas ini terlalu cepat nih gradasinya. Oke, sekarang kita coba langsung praktekkan huruf T. Jadi dibagi dengan 3 gerakan. Pertama garis entry stroke, garis masuk, garis huruf T-nya badannya ini, lalu garis ini kepala atau lehernya. Kita entry stroke, lalu kita bikin bagian badannya
Ingat, garisnya harus konsisten ketebalannya. Jangan cepat-cepat diangkat. Diangkatnya di bagian mau muternya ini. Lalu kita garis. Nah, ini saya ternyata rada kagok bikin huruf T yang pertama ini. Tarik ke atas, tekan, konsisten, sampai ke bawah. Ini mulai angkat. Untuk bikin konsistennya sedikit perlu konsentrasi lebih banyak. Oke, tetap ditekan, diangkat di sini. Nah, saya rasa itu lebih baik. Entry stroke, tekan, konsisten, mulai diangkat di situ. Oke. Ini mungkin yang trik atau rada susahnya, sambil kita harus konsisten itu kita harus bikin garisnya lurus. Ini ada sedikit gemeterannya kalau di tangan saya. Nah, ini hari udah mulai siang, banyak suara-suara motor mungkin yang ikut rekam di sini. Udah mulai banyak aktivitas. Oke, tinta masih cukup sepertinya. Ya, ini ngaco banget. Di atasnya ini kayak patah gitu loh, miringnya. Naik ke atas, tekan, konsisten ke bawah, angkat, naik, kasih garis. Oke, yang ini saya paling puas sih sama ini. Naik ke atas, tekan, konsisten, angkat, begitu di bawah kurang lebih 1/4 dari ketinggian di bawah sini ya. Seginilah baru mulai diangkat nih. Lalu kita garis. Jadi kalau yang masih belum jelas ya, segini ini saya masih konsisten penekanannya. Begitu sampai di sini, saya mulai angkat. Jadi gradasinya terjadi di daerah sini. Nah, jadi bukan begini ya, tebal, ditekan, lalu udah mulai diangkat di sini. Nah, ini salah. Dia jangan terlalu cepat diangkatnya. Dia harus tekan, pertahankan konsisten, di bawah sini mulai diangkat. Itu beda ya, di sini nih terjadinya. Oke, ini saya salah. Ini enggak sampai atas sana. Kita coba sekali lagi untuk membayar yang contoh tadi. Konsisten, diangkat di sini, pelan-pelan, naik, gitu. Kalau tintanya terlalu banyak, ini juga akan menyebabkan di bagian sininya tuh terlalu tebal. Jadi ini kita juga harus kasih feeling supaya tintanya itu nggak terlalu banyak yang nempel di sana. Oke. Nah, kesalahan saya yang ini adalah ini nggak nempel antara entry stroke sama badannya. Nggak apa-apa, kita sambil latihan itu asal kita sadar dengan kesalahan kita dan kita perbaikin, itu nggak apa-apa. Oke. Nah, itu tadi latihan UWIT yang dikelompokkan karena mereka semua itu sama-sama dibentuk dari basic stroke yang ini. Jadi kita digembleng untuk berlatih gerakan ini. Silakan berlatih terus dengan lembar latihan yang saya cantumkan di bagian deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.